Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dalam kasih Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, setan pun takut akan Yesus dan percaya Yesus anak Allah. Boro-boro manusia. Saudara-saudara, setan atau Satan dalam Alkitab merupakan roh-roh jahat yang mengganggu manusia yang bisa merasuk ke dalam diri manusia. Tak heran ada kisah dalam Alkitab mengenai orang-orang yang kerasukan setan atau roh jahat. Bahkan raja pun bisa diganggu roh jahat. Misalnya Raja Saul dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 8 ditulis, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Saul menjadi iri dengan Daud karena perempuan-perempuan mengelulukan Daud membunuh berpuluh-puluh ribu musuh, sedang Saul hanya ribuan musuh di ayat 7. Begitu pula Daud pernah diganggu roh jahat seperti dikisahkan di 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Seharusnya Daud percaya sepenuhnya pada Allah bahwa seberapapun jumlah orang Israel, Tuhan telah menyertai. Namun Daud memaksa Yoab, panglimanya, untuk menghitung orang Israel. Yoab pun enggan melakukan tugas itu. Namun karena titah raja, ia melakukannya. Ayat 6 disebut, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Akibatnya Tuhan memberi satu pilihan hukuman dari 3 hukuman yang ditawarkan, yaitu 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, atau 3 hari terjangkit penyakit sampar. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan penyakit sampar menyerang Israel. 70.000 orang Israel tewas. Ayat 9-14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hingga kini pun setan masih terus berupaya memperdaya manusia agar jauh dari Tuhan Allah dan menjadi pengikut setan atau iblis. Dalam kitab Ayub disebut demikian, Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Artinya, setan selalu aktif kemana-mana mencari mangsa manusia. Rasul Petrus mengingatkan, sudah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Jelas bagaimana setan akan terus menggoda manusia agar jatuh dalam dosa. Bahkan Yesus pun dalam awal pelayanannya berpuasa 40 hari di padang gurun, digoda, dibujuk iblis agar Yesus menuruti perintah setan. Iblis tahu Yesus puasa dan pasti lapar. Lalu ditantang iblis, kalau benar Yesus anak Allah,
supaya batu dijadikan roti. Namun Yesus membantah dengan firman, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dikutip Yesus dari Ulangan 8 ayat 3. Lalu Yesus dibawa ke atap bait suci dan ditantang untuk terjun. Karena kata iblis, ada ayat bahwa malaikat-malaikat akan diperintahkan menatang supaya tidak terantuk batu. Iblis mengutip dari Mazmur 91 ayat 11-12. Yesus menjawab dengan firman pula, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa Yesus itu Tuhan, satu dari Allah. Saudara-saudara, kemudian pada Yesus, iblis memperlihatkan semua kerajaan di dunia yang megah dan akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus sujud menyembah iblis. Yesus menjawab dengan firman, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 13. Kisah pencobaan Yesus itu ditulis di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, disadari atau tidak, saat ini pun setan masih memutar balik firman Allah dalam Alkitab agar orang-orang percaya Yesus jadi bimbang, ragu, lalu murtad. Ini bisa dilihat dari debat-debat tentang Alkitab atau Yesus di media sosial. Salah satu perdebatan itu mempertanyakan, apakah Yesus anak Allah? Allah kok beranak? Banyak orang sangat meragukan Yesus anak Allah tanpa mempelajari, mendalami relasi Allah dengan Yesus sebagai firman Allah yang hidup dan menjadi manusia oleh karena kuasa Allah yang tidak ada batasnya. Tapi saudara-saudara, sangat beda dengan setan atau iblis. Setan walaupun menjadi musuh bebuyutan kebaikan dan kebenaran Allah, setan dengan cara rajin menggoda manusia jadi mangsanya. Tetapi setan mengakui dan percaya bahwa Yesus anak Allah yang akan menghancurkannya di neraka pada saatnya kelak. Dalam Matius 8 ayat 28-29 ditulis, "Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka, yaitu setan-setan, itu pun berteriak, katanya, 'Apa urusanmu dengan kami? Hei anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?' Saudara-saudara, ya betul, setan-setan itu menyebut Yesus anak Allah dan mereka ketakutan kalau disiksa sebelum waktunya. Artinya Yesus benar-benar anak Allah dan utusan Allah, serta Yesuslah yang akan membinasakan, menyiksa mereka pada akhir zaman. Bahkan Yesus juga wanti-wanti pesan agar setan-setan yang tahu siapa diri Yesus tidak membicarakannya.
tertulis di Markus 1 ayat 34. Ia, maksudnya Yesus, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka, setan-setan itu, mengenal Dia. Setan-setan tahu siapa Yesus, artinya mengakui siapa Yesus, dan Yesus melarang setan-setan itu bercerita tentangnya. Setan juga mengakui keesaan Allah yang tunggal, bahkan ketakutan, seperti dikatakan Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara-saudara, setan takluk dalam nama Yesus dan mengakui Yesus anak Allah, dan pada saatnya setan iblis akan dikalahkan oleh Yesus. Di Lukas 10 ayat 18 ditulis keberhasilan murid-murid Yesus serta kelak yang akan terjadi atas setan-setan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 17-18. Saudara-saudara, setan pun takut akan Yesus dan percaya Yesus anak Allah. Boro-boro manusia, berbahagialah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan berkuasa mengampuni dosa melalui penyaliban serta menyelamatkan pada hidup kekal. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang Esa, Tuhan telah mengutus Yesus Kristus yang adalah Putra Allah untuk mengampuni melalui penebusan di kayu salib yang keji demi keselamatan orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, bukakanlah batin rohani saudara-saudara yang masih ragu bahwa Yesus adalah anak Allah. Biarlah mereka beroleh pengampunan dosa dan keselamatan kekal melalui Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Putra-Mu. Amin.